istilahnya habiskanlah jatah kegagalan sebelum setiap hari kita lebih baik dari yang sebelumnya, meskipun tidak bisa sebelum jatah kesuksesan gitu loh. Jangan tarik dari yang sebelumnya itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya para bayi Satria Nugraha. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang dimana dia memiliki track record yang baik maupun perjalanan hidup yang menarik, yang dimana dia itu salah seorang karyawan di perusahaan swasta terbesar di Sulawesi Selatan, yaitu Kalla. Ya, yang pertama mungkin saya akan menanyakan tentang beberapa hal tentang narasumber. Sebelumnya dengan narasumber, atas nama siapa? Oke. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milan Mujahid. Saya salah satu karyawan dari Kalla. Spesifiknya berada di PT Hadi Kalla di Departemen HCBP Kalla Toyota atau Pembantu Business Partner di jabatan HCS Administration Analyst. Bisa ceritakan sedikit mungkin tentang latar belakang Anda saat ini dan perjalanan dari Anda hingga saat ini. Jadi untuk saya sendiri, saya bergabung di PT Hadi Kalla itu di tahun 2022. Nah, setelah beberapa kali percobaan, kalau tidak salah sebelum masuk ke PT Hadi Kalla itu 4 kali percobaan. Di percobaan 1 sampai 3-nya itu selalu gagal di tes pertama, yaitu di tes PPA. Nah, alhamdulillah di tes keempat itu lulus di PT Hadi Kalla sebagai evaluasi service staff pada saat itu. Mungkin itu secara singkat. Terus mengenai motivasi, apa motivasi Anda memilih karir di bidang ini? Jadi sebenarnya untuk motivasi yang pertama itu karena jurusan saya itu di statistik UNM. Sedikit cerita, statistik ini banyak berhubungan dengan data. Jadi untuk pengelolaan data itu sendiri, terutama di jabatan ini sangat terpakai untuk penerapan ilmunya. Jadi awalnya saya menembak di jabatan HCS untuk data analis. Cuma diterimanya itu di PT Hadi Kalla di Toyota sebagai employee service. Nah, employee service ini ternyata bukan cuma mengurusi karyawan saja, tetapi spesifiknya saya pegang database juga di sana. Jadi motivasi pertama itu karena disiplin ilmunya itu istilahnya lurus lah, sejalan lah dengan jurusan saya di statistika, dan merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia untuk Kalla itu sendiri. Jadi salah satu motivasinya mungkin itu. Mengenai posisi Anda di dalam perusahaan, bagaimana peran digital marketing dalam penjualan mobil, atau apa peran seorang digital marketing di Kalla Toyota? Oke. Jadi di era digital sekarang ya, terutama di industri otomotif. Industri otomotif kan sekarang luas. Ada banyak brand-brand, ada banyak kompetitor, tapi digital di sini berfungsi sebagai alat untuk promosi atau alat untuk orang-orang mengetahui apa produk yang kita jual, kayak gitu. Jadi untuk comparing dengan istilahnya brand lain, sebenarnya itu brand lain itu hampir setara semua. Yang bedakan ada di bagian customer orientednya. Jadi kalau misalnya Mas Bayu beli mobil di Toyota, insya Allah kita akan memberikan servis yang jauh lebih baik dari brand-brand kita. Seperti itu. Mungkin digital marketing juga itu sebenarnya fokusnya itu untuk membuat orang menyebarkan kabar tentang brand kita. Jadi istilahnya, saya beli mobil di Toyota, saya diberikan servis yang baik, saya kan rekomendasikan ke teman saya bahwa beli mobil di Toyota saja karena customer orientasinya bagus gitu. Jadi istilahnya untuk media promosi lah, kayak gitu.
di dalam pekerjaan Anda kan pasti setiap punya hambatan. Nah, bagaimana Anda mengelola tekanan kerja di lingkungan kerja saat ini? Baik, kalau untuk tekanan sendiri, mungkin untuk teman-teman juga, ketika awal mulai bekerja mungkin akan overthinking, atau merasa beban kerja yang terlalu berat karena teman-teman baru awal-awal memasuki dunia ini. Iya. Jadi yang pertama, menurut saya teman-teman harus beradaptasi, at least 3 bulan lah untuk teman-teman beradaptasi di lingkungan kerja. Kemudian di tempat kami di Alex sendiri ada prinsip Kaizen. Jadi Kaizen adalah perubahan yang berkelanjutan. Dan istilahnya untuk mengurangi beban kerja. Kan beban kerja itu istilahnya pekerjaan kita sehari-hari itu kita pakai prinsip Kaizen. Jadi setiap hari kita lebih baik dari hari sebelumnya meskipun tidak besar. Meskipun tidak besar. 1% lebih baik dari hari sebelumnya itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Kemudian yang ketiga, carilah rekan kerja yang menurut teman-teman itu bisa mendengarkan apa yang teman-teman rasakan. Jadi faktor rekan kerja itu sangat penting juga, sangat penting untuk ya mendukung agar tekanan itu tidak terlalu istilahnya membebani teman-teman. Mengenai rencana karir Anda, apakah ada posisi atau proyek tertentu yang ingin Anda capai? Kalau bicara career plan, kalau laki-laki itu tidak dipungkiri kalau memang career plan-nya terus menanjak terus ya. Tapi kalau spesifiknya untuk diri saya sendiri sebenarnya mau switching karir ke data analis karena kebetulan sebenarnya di tempat saya itu lingkup pekerjaannya itu agak general. Jadi saya mengurusi database, saya mengurusi benefit, dan sedikit asuransi di tempat saya. Oh, jadi ceritanya merangkap ya, merangkap. Bukan merangkap sih, tapi job desk-nya memang begitu. Oh iya. Job desk-nya memang begitu. Jadi saya ingin fokus di bagian data analis untuk switching ke depannya. Lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah mungkin business development. Oh, business development. Sebagai orang yang berpengalaman dalam bidang ini, apa nasihat yang bisa Anda berikan kepada kita para mahasiswa untuk ingin berkontribusi di bidang ini? Jadi kalau untuk motivasi atau nasihat, jadi yang pertama mungkin teman-teman harus tahu yang pertama itu biasanya teman-teman di mana, minatnya teman-teman di mana. Kemudian dari minat itu apa usaha teman-teman istilahnya mengembangkan minat itu sehingga menjadi suatu potensi dalam diri teman-teman. Jadi ketika kita bekerja kita harus tahu di mana keunggulan kita. Jadi istilahnya kita jangan bekerja karena terpaksa begitu. Cari passion yang betul-betul teman-teman minati. Jadi bekerja sesuai dengan passion. Ya, passion supaya untuk mengurangi tekanan-tekanan kerja itu. Nah, kemudian yang kedua untuk teman-teman perluas networking, relasi, perluas relasinya karena tidak dipungkiri untuk masuk ke kerja itu butuh relasi juga sebenarnya, bukan orang dalam ya, relasi teman. Meskipun di Indian kalau misalnya mau masuk tetap harus ada tes, tetap harus secara administrasi harus dipenuhi, tetapi relasi itu yang akan membantu teman-teman istilahnya bisa melewati tahapan-tahapan itu dan bisa menjadi rekomendasi ke usernya teman-teman nanti bahwa saya tahu orang ini rekam jejak yang baik dan lain-lain. Kemudian apalagi ya yang ketiga itu teman-teman coba cari peluang. Jadi jangan takut untuk mencoba ketika ada sesuatu yang ingin teman-teman raih, mungkin ada terbuka di lowongan mana saja, itu coba teman-teman daftarkan saja dulu. Tidak peduli istilahnya kemampuan teman-teman masih belum memenuhi, tapi dari percobaan itulah, kegagalan itulah yang akan teman-teman jadikan istilahnya menghabiskan jatah kegagalannya lah teman-teman untuk nextnya untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi sudah tidak ada nanti waktu untuk menyesali ke depannya karena kita sudah istilahnya habiskanlah jatah kegagalan sebelum jatah
sebelum jatuh kesuksesan gitu lah. Jangan takut untuk mencoba kalau teman-teman sih. Mungkin bisa satu kata dua kata untuk teman-teman lagi agar lebih termotivasi lagi di dalam menjalani kehidupan, di dalam menjalani kehidupan kuliah ataupun pekerjaan yang akan datang. Satu dua kata saja. Aja ya. Mengeluh boleh, nangis boleh, menyerah jangan. Mungkin itu saja dokter. Ya, terima kasih saudara Milen Mujahid atas waktunya. Nah, teman-teman, itulah podcast dari kami. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dan mengambil hikmah dari podcast kita kali ini. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.